ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama aku Anissa. Aku sebagai salah satu mahasiswa di jurusan Gizi. Karena ini materi pertama aku di Ajar Belajar, jadi pembahasannya mungkin termasuk luas dan bakal terdiri dari beberapa part dengan judulnya First Thing First, makan dan minum dengan baik. Yuk kita lanjut. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul kalau misalnya masuk jurusan gizi nih, mungkin teman-teman yang satu jurusan juga ngalamin. Yang paling itu diet itu gimana sih caranya gitu? Kasih tips diet dong gitu. Atau bisa juga misalnya kita lagi makan nih di suatu rumah makan atau suatu tempat. Sebenarnya ini boleh nggak sih dimakan? Nanti kira-kira akan berdampak nggak sama kesehatan aku gitu. Terus atau misalnya ada beberapa teman-teman atau mungkin yang keluarga, sahabat gitu, kayak punya penyakit tertentu, dia juga nanya, kalau sakit ini boleh makan itu nggak sih? Nah, padahal tuh ya sebenarnya pemikiran-pemikiran yang kayak tadi itu bisa kita terapkan dalam sebuah prinsip namanya isi piringku. Isi piringku itu sendiri berupa kayak himbauan atau ajakan gitu dari pemerintah, gimana sih biar setiap orang atau setiap masyarakat Indonesia itu bisa mencapai kebutuhan gizi atau makanan yang optimal. Tapi rekomendasi makanan sehat dan bervariasi ini disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, seperti keadaan gizi, ketersediaan makanan, budaya, dan kebiasaan makanan. Misalnya nih, kalau keadaan gizi, misalnya kita yang satu orangnya kurus atau misalnya yang satu gemuk gitu. Tentu keadaan gizinya itu berbeda. Nggak mungkin dong misalnya kalau orang kurus dia kebutuhan gizinya tuh nggak akan normal, karena dia pasti membutuhkan kebutuhan gizi lebih tinggi biar bisa mencapai status gizi yang normal. Begitu pula sebaiknya dengan orang-orang yang gemuk. Kalau orang-orang gemuk itu tentu kebutuhan gizinya itu akan sedikit diturunkan karena biar mencapai berat badan yang mendekati normal atau bahkan normal juga. Poin kedua itu adalah ketersediaan makanan. Misalnya nih, buat orang-orang yang tinggal di Sumatera, tentu lauk pauknya akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Jawa, di Kalimantan, atau di Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Dari jenis lauk pauk, ikan, atau bahkan beberapa kayak ada yang masih makan sagu atau mungkin makan ubi sebagai makanan pokoknya gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan antara orang yang di suatu wilayah A, oh makanan pokoknya ini, yang B berbeda dengan yang wilayah A gitu. Jadi selama itu masih dalam salah satu jenis zat gizi, misalnya karbohidrat, itu masih bisa kita samakan gitu. Nah, untuk budaya ini sama kayak yang ketersediaan makanan tadi. Misalnya kita nih di Indonesia itu satu negara tapi kan budayanya tuh banyak banget gitu ya. Jadi pasti masakan daerahnya gitu berbeda juga tiap satu wilayah dan yang lainnya. Jadi ya bisa membentuk variasi gitu. Selanjutnya yang terakhir ada kebiasaan makan. Ada poin-poin yang perlu kita luruskan dalam penerapan isi piringku ini. Yang pertama itu setiap makanan memiliki zat gizinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu nanya nih, ada nggak sih makanan gitu yang isinya tuh langsung ada zat gizi karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin, mineral, lemak, itu nggak ada. Ingat ya, nggak ada makanan yang benar-benar lengkap zat gizinya, karena setiap makanan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke poin kedua, keseimbangan dan variasi makanan itu kita butuhkan agar kebutuhan zat gizi kita itu terpenuhi secara optimal. Poin ketiga itu kita juga harus memastikan kalau semua zat gizi yang kita butuhkan itu kita konsumsi dan sehat. Oke? Yang pertama kita bahas adalah makanan pokok atau sumber karbohidrat. Nah, ini kita bisa lihat kan di gambar. Kalau makanan pokok itu kira-kira besarannya itu 2/3 dari setengah piring. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing aja ya. Dan karbohidrat ini syarat-syaratnya dia ada ini, ada mengenyangkan, rasanya netral,
harganya murah, mudah ditanam, didapat, diolah, dan bisa disimpan lebih lama. Karena mengingat kita makanan pokok itu pasti kita makan setiap hari dan dalam jangka waktu yang lama. Dan juga di sini jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.